Jadi itu modenya CPAP, SMP, Sportman ventilator. Yang perlu kita beritahu mengenai ventilator ini, ada mode-mode ventilator yang kita berikan kepada pasien. Yang pertama itu CPAP, yang berarti pemberian ventilator itu sepenuhnya di backup sama ventilator. Berarti usaha napas pasien itu tidak ada. Itu biasanya diberikan kepada pasien-pasien yang gagal napas tapi tidak punya usaha napas. Berarti semua oksigen itu di backup oleh ventilator. Nah, pada saat kapan mode CPAP itu diubah ke mode yang lain? Pada saat si pasiennya sudah punya usaha napas. Dari mana kita bisa melihat pasien itu sudah punya usaha napas? Nah, kita perhatikan saturasi oksigennya. Saturasi oksigennya ini yang 96%. Nah, kalau dia masuk ke ICU, saturasinya masih 90%, dalam arti kan belum normal. Normal saturasi oksigen itu kan 95-100%. Nah, terus kalau memang dianya belum ada usaha napas, itulah CPAP itu tadi. Ketika dia ada usaha napas, di dalam menu CPAP itu kan ada RR-nya, ada tidal volumenya, ada PIP-nya, ada FiO2-nya. Nah, kalau RR yang kita berikan itu 12 kali per menit dari ventilator, ternyata yang keluar 27 kali per menit, berarti dia punya usaha napas, ya kan? Kalau dia kita kasih di CPAP 4, dia kita kasih 60%, berarti 60% yang dikasih sama ventilator, 40% yang ada usaha napas si pasien. Berarti kan perbandingannya kan? Kalau 40% sama pasien, 60% sama ventilator, berarti semua usaha napas itu, oksigen itu ventilator yang kasih. Nah, kalau memang dia ada usaha napasnya, saturasinya sudah mulai bagus, kita ubahlah dianya ke mode SIMV. SIMV, itulah SIMV yang singkatannya adalah Synchronized Intermittent Mandatory Ventilator. Artinya 50% si pasien, 50% ventilator. Itulah kalau ada usaha napasnya. Kalau CPAP tadi kontrol, berarti semua ventilator yang backup. Tapi kalau SMP 50% pasien, 50% ventilator, berarti itu ada usaha napasnya. Nah, kita perhatikan kalau 50% si pasien, 50% ventilator, oksigen yang diberikan, bagaimana kita bisa beralih ke mode yang lain? Kita lihat juga dengan 50% oksigen yang diberikan, berapa yang muncul saturasi di atas? Nah, berarti kan di atas normal, dong. Nah, berarti bisalah kita kurang-kurangi FiO2-nya. Tadi kan 50% ventilator, 50% si pasien. Kalau emang saturasinya bagus, berarti kita kurangi lah FiO2-nya ini 40%. Kalau 40% dia juga masih bagus, ini kan pasien ini ketepatan juga udah 40%, masih bagus juga 96%, berarti dia kan udah kuat usaha napasnya. Tapi karena memang bapak ini masalahnya di paru-paru, nggak mudah untuk kita untuk menguranginya terus merubah ke mode yang lebih rendah. Nggak mudah sama kita ikhtiar pakai proses. Ini karena kasusnya paru-paru. Tapi kalau ke pasien yang lain, mungkin kalau udah 3 hari dia dengan mode SMP FiO2 40%, sudah bisa kita proses cleaning, udah spontan. Nah, seperti bapak inilah sekarang spontan. Dari CPAP turun ke SMP, dari SMP turun ke spontan ventilator. Itulah mode spontan ventilator. Mode spontan ventilator itu berarti memang sudah benar-benar usaha nafas itu dari pasien. Kita memberikan 40% ini hanya bantuan sementara. Karena tekanan
tekanan dari ventilator itu sudah sangat berkurang untuk si pasiennya ini. Nggak bisa kita buat dari SMP langsung ke spontan ETT. Contohnya spontan ETT itu hanya ETT-nya aja yang tinggal di sini, spon ini udah nggak pakai lagi, dialirkan dari oksigen biasa. Ngerti kan? Berarti kita main liter, nggak main persen lagi. Jadi itu modenya CPAP, SMP, spontan ventilator. Itu kalau untuk ke ventilator kan. Nah, jadi kalau misalnya itu tadi CPAP berarti semua yang backup ventilator. SMP karena dia udah ada usaha napas, maka diberilah 50%. Bisa sih yang si ventilator itu kasih 70% dengan mode SMP, bisa kalau memang saturasinya turun, bukan berarti langsung balik lagi ke CPAP, enggak. Kita perhatikan klinikalnya, mungkin dianya turun saturasinya dengan mode SMP karena apa? Dahaknya banyak, iya kan nggak langsung kita rubah. Nah, habis SMP masuklah ke spontan ventilator. Seperti inilah sekarang spontan ventilator. Spontan ventilator itu ada dia FiO2 nya. Spontan ventilator itu ada dia FiO2 nya, terus ada pressure supportnya. Pressure supportnya berarti dia dikasih bantuan support 10 kali. Terus ada tipnya, ada tekanannya yang kita kasih. Nah, suatu saat kalau memang dia udah nggak nafas lagi nanti, kalau memang dia gagal nafas, ada ventilator yang langsung backup otomatis ke esensi. Gitu. Ada yang nggak ada backupnya, tergantung mode-mode ventilatornya masing-masing. Ini kan beda-beda ventilator kita, ya kan? Nah, jadi ini kalau memang dianya nanti turun saturasinya cyanotic, kita lihat, yang pertama kita lihat itu tumpat nggak PTT-nya. Kalau banyak dahak, tumpat, segeralah kita suction. Bisa kita pertahankan modenya spontan ventilator. Tapi kalau memang dianya udah di suction, jalan nafasnya bagus, tapi saturasinya juga turun, kita balikkan ke esensi. Itu sudah. Nah, jadi karena memang Bapak ini kan pakai tahap dulu ya, kasus PPOK itu kan berarti kan udah kronis kan, penyakit paru kronis. Jadi memang harus benar-benar lambat-lambat kita sampai nanti Bapak ini finalnya itu lepas alat hanya ada ETT. Sudah paham sampai di situ? Nah, setelah spontan ventilator, misalnya 2 hari dia spontan ventilator bagus, udah bisa kita pasang oksigen biasa. Nah, kita pasangkan selang 1 ke sini, masukkanlah selang 1 itu disambungkan dengan suction nomor 10, masukkanlah ke sini. Setelah dimasukkan nanti ke sini ya kita yang mengatur, nanti kan tanya dokternya kayak mana klinisnya. Bagus dokter, ya udah masukkan aja lah 5 liter dulu. Nah, 5 liter lah dimasukkan ini, kita atur lah ya kan. Nah, ini lepas. Tapi jangan langsung kita bersihkan ventilatornya keluar. Karena apa? Bisa nanti ventilator ini masih kita gunakan. Mana tahu dia gagal napas tiba-tiba, ventilatornya itu kita pasang lagi. Kan gitu nih ya. Nah, jadi kalau dia udah lepas ventilator spontan, berarti kita kan udah ada kemajuan ya. Udah ada kemajuan menggunakan oksigen biasa. Nah, oksigen biasa itu tergantung dokternya. Kalau memang klinikal pasiennya bagus, saturasinya juga bagus, bisa nanti ini nggak palah nyampe lebih dari 24 jam menggunakan hanya ini. Bisa dokternya nanti udah ekstubasi aja. Karena dahaknya juga banyak bisa dikeluarkan, batuknya kuat, dahaknya juga bisa dikeluarkan, saturasi oksigennya bagus, usaha nafasnya juga ada, detak jantungnya juga normal, RR juga normal. Ya apalagi kan gitu. Karena untuk penggunaan ETT ini kalau udah lebih dari 2 minggu bisa infeksi saluran nafas, bisa ya kan, jadi nanti ujung-ujungnya jadi rencana tracheostomi. Tracheostomi itu bantuan nafas dari leher ini dioperasi, pasanglah selang kecil yang kalau ukuran ETT ini kan ada sampai gini panjangnya ya, tapi kalau TT itu hanya segini. Nah, jadi untuk mengurangi resiko infeksi yang begitu panjangnya sampai ke karina, terpaksa dibolongin lehernya. Ya, itu penggunaan ventilator selama 2 minggu penggunaan ETT ini. Kalau lebih dari 2 minggu biasanya kasus-kasus lebih banyak untuk yang stroke.
Tapi kalau untuk paru-paru juga bisa jadi lebih dari 2 minggu karena usaha nafas dari sininya belum ada. Dan kalau udah dicabut nanti ETT-nya itu, langsunglah kita pasang ke pernapasan nasal kanul, ya kan? Nah, sebelum kita cabut ETT-nya itu, kita biasanya kasih 1 ampul obat dexamethasone untuk mengurangi terjadinya iritasi pada leher dan supaya suara kita itu bisa balik lagi. Kita kasih 1 ampul, setengah jam kemudian baru kita cabut. Ya, jangan langsung dicabut. Kita kasih dulu dexamethasone 1 ampul, habis itu diamkan dulu, setengah jam kemudian kita cabut. Dan cara mencabutnya itu pun bukan langsung ditarik. Ini kan ada balonnya, ya. Balonnya ini kita kosongkan dulu pakai step 10 yang steril ya. Kita cabut, kita kurangi tarik sampai kempes, baru kita cabut. Seiring dengan berjalannya sambil mesaksen. Karena kalau kita cabut ya langsung, ini kan di dalam kan di ujung karinanya itu ada balon yang menahan. Bisa nanti pendarahan di dalam. Ya kan, jadi kan suara kita pun udah gak bagus lagi. Jadi kalau udah dicabut itu nanti ventilatornya semua, dicabut ETT-nya, pasanglah selang nafas namanya nasal kanul. Tergantung dokter yang menginstruksikan awalnya berapa, baru nanti turunkan sedikit sampai akhirnya bisa pindah ruangan tanpa menggunakan oksigen yang dosisnya tinggi. Lu paham? Jadi kalau yang kakak bilang mode ventilator, kalau jenis-jenis ventilator tuh berbeda-beda. Satu rumah sakit aja kita ini ada 4 macam ventilatornya, tapi menu-menunya sama. Hanya cara mengkalibrasi ke masing-masing ventilator tuh beda, nggak sama. Udah, hanya mode-modenya, mode dan menu dalam ventilator itu sama sih, tujuannya sama. Ada yang lebih paham dimengerti, ada yang agak susah karena terlalu banyak perinciannya ada. Tapi yang penting kita harus tahu mode paling atas sampai terendahnya. CPAP, SMC, ventilator spontan ETP sama pakai oksigen biasa. Ada yang mau ditanya, Dek? Itulah yang bisa kakak jelaskan. Kakak kan hanya bisa menyampaikan yang kakak tahu dan yang kakak dapat. Kalaupun nanti misalnya ada yang kurang kalian rasa, ya mohon maaf, bisa nanti ditanyakan lagi sama kepala ruangan kita kalau memang kurang puas dengan penjelasannya. Ya kan? Ini yang bisa kakak sampaikan sebagai CI kalian di ruangan ini. Nah, sampai di sini pahamnya? Paham. Ada yang nggak ngerti? Tanyakan. Kalau paham, itulah yang bisa kakak sampaikan.